محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العرب فإنها من دينكم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana bahasan ini? Sampai mana bahasan kemarin? Dari mana, ikhwah? Kita akan lalu sampai mana terakhir bahasan? Sampai tamyiz, Ustaz. Ya, baik. Sekarang kita mulai babul istithna. Ya, silakan ditampilkan ke PDF. Ya, man yuridul qiraah? Tafadhol. Ya, ikhwah. Man yuridul qiraah? Itu boleh deh, Ustaz. Ya, boleh, emang boleh, nggak ada yang bilang nggak boleh. Ya. Nah, itu coba aja, Tat. Yusuf, Ustaz, jadinya, Ustaz. Ini gimana nih? Fastabiqul khairatnya nih, masa mendahulukan dalam hal kebaikan. Kebaikan mesti berlomba-lomba, aku perlu ikut-ikutan gitu. Dito atau Yusuf ini? Ikutan. Mana itu? Ya. Itu mana? Coba aja dulu, nanti habis itu baru aneh. Ya, ini mana? Rama, PDF-nya mana? Oke, ya Yusman. Langsung baca ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Videonya sampai. Allahumma gfir lana Videonya. wali syuyukhina. Allahumma gfir lana wali syuyukhina wali walidina wali jami'al muslimin. Qala mu'allifu rahimahullah. Wa huruful istithna'i thamaniyatun. وهي إلا وغير وسوان وسوان وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد. Balik. Zaidun dulu, baru Zaidan. وإن كان Balik, ulang gitu. Maaf. Itu Zaidun dulu, baru Zaidan. ما قام القوم إلا ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوان وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصفه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. قام القوم خلا. Antum di situ ada
bakron. Di situ ada bakron. Nggak ada kan? Zaidan kan? Wahasya Zaidan wa Zaidin. Wahasya. Emang ada bakar di tempat antum? Ada bakar di sini. Ada, Ustaz. Ada bakar. Oh ya. Bakaran, Jadi, silakan. Ya, mungkin ada. Ya, dengar. Ya, terus. Qamal qawmu khala Zaidan. Qamal qawmu khala Zaidi. Qamal qawmu ada Amran. Qamal qawmu ada Amrin. Qamal qawmu hasya Bakran. Qamal qawmu hasya Bakrin. Ada hasya Zaidan wa Zaidin nggak? Nggak ada, Ustaz. Hasya Bakran. Yang lebih tepat itu hash pakai Zaidan ya. Ini buat menjaga cetakan yang muktamad itu cetakan yang menutup hasya Zaidan wa Zaidin. Kalau bakron itu nanti ada di contoh di syarah ada. Tapi kalau di matannya itu dia Zaidan atau Zaidin. Tidak ada bakron ya. Ya. Tapi Zaidan, Ustaz. Oh ada ya. Ada. Ya, ada yang pakai bakar ya. Yang sama manusia. Ya. Tapi nanti kalau untuk yang matan ya. Ini kan nanti buat majelis sama untuk pengambilan riwayat kitab ini ya. Pakai cetakan yang ada di Telegram ya. Di Telegram tuh ada Afqal Tahqiq Al-Ajurumiyah, kitab yang tahqiq terbaik untuk cetakan Ajurumiyah. Nah, itu nanti di share di Telegram, di download semua PDF-nya. Nah, ini yang kita pakai sekarang. Ya, ini pakai nanti cetakan yang ini buat pengambilan riwayat kitab ini. Oke, baik. Barakallahu fiikum. Sekarang kita bahas babul istitsna, bab tentang istitsna. Istitsna itu adalah pengecualian. Dalam bahasa kita kecuali, gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab, pembahasan istitsna ini dia membahas masuk ikrob. Pada ikrob kalimat yang datang setelahnya, dan juga lafaz-lafaz yang termasuk maknanya kecuali. Dalam bahasa Arab, istitsna itu tidak hanya ilah. Ilah adalah salah satu pokok istitsna, ya. Tapi bukan hanya ilah, gitu. Karena nanti pembahasan ini dibahas secara tersendiri. Karena nanti dia memiliki hukum-hukum tersendiri juga. Gitu. Para Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah fi kitabih wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Wa huruful istitsna tsamaniyah. Adapun huruf-huruf istitsna ada 8. Wa hiya illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa'un wa khala wa ada wa hasya. Semua ini artinya kecuali. Ya, dari illa, ghairu, siwan, suwan, sawa. Ini ada siwa, ada suwa, ada sawa. Ya, ada siwa, ada suwan, ada sawa. Sawa. Ya. Temannya lebih sering dipakai itu nanti lafaz siwa. Ya, lafaz siwa. Sawa itu nanti juga punya makna sama. Ya, dalam bahasa Arab. Misalnya sawa ummif dukum, sama seperti kalian. Sawa itu juga maknanya sama. Wa khala wa ada wa hasya, sama. Khala ada hasya juga kecuali. Nah, di sini sebenarnya ada yang perlu dikomentari. Ya. Di sini Imam Ibnu Ajurrum mengatakan huruful istitsna. Yang lebih tepat adalah menurut para pensyarah Ajurrum yang lain adalah adat. Adat itu alat. Jadi alat-alat yang mengistisnakan huruf itu adalah lebih tepat disebut sebagai adatul istitsna. Karena di sini ada yang masuk fi'il, ada yang masuk ism, tidak semuanya huruf. Ya, contohnya seperti hasya. Hasya ini nanti dia bisa berfungsi sebagai fi'il, bisa berfungsi sebagai ism. Walaupun dia nanti fi'il nggak bisa ditasrif. Ya, ada fi'il jamid. Seperti itu. Oke, kita akan bahas lebih dalam.
Al-mustathna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban. Kalau mustathna dengan illa, dia dinasabkan jika suatu kalam itu tam mujab. Tam mujab. Nah, ini catat ya. Catat macam-macam mustathna. Jadi mustathna ada dua rukun, ada mustathna, ada tiga rukun, ada mustathna, ada mustathna minhu, ada adatul istithna. Gimana contohnya kita lihat di bawah. Mustathna itu akan dinasabkan dengan ilah jika suatu kalamnya tam mujab. Tam mujab itu artinya kalimatnya sempurna. Tam, kalimat sempurna terpenuhi minimal subjek predikat. Kalau predikatnya atau fiilnya muta'addi, maka dia mesti ada objek. Pokoknya sempurna lah ya, tidak menimbulkan waham atau ketidakpahaman terhadap kalam tersebut. Mujaban. Juga kalamnya itu juga mujab, artinya kalamnya tersebut positif. Makna positif, bukan negasi. Tidak ada huruf negasi seperti kata tidak atau dalam bahasa Arab ma ya, atau la. Tidak. Jadi maknanya positif ya. Positif itu dalam artian tidak ada kalimat negasi atau peniadaan. Nahwu contohnya apa? Qamal qaumu illa Zaidan. Suatu kaum berdiri kecuali Zaid. Qamal qaumu illa Zaidan. Di sini tiga rukun. Rukun pertama adalah mustathna minhu. Mustathna minhu artinya yang dimustathnakan, yang dikecualikan. Ya, objek ya atau subjek yang dijadikan pembahasan dari pengecualian atau mustathna itu apa? Al-qaum. Al-qaum, semua kaum berdiri. Tetapi ingin dikecualikan ternyata di antara kaum itu, atau bahasa kita kalau kaum ini orang-orang ya. Ada orang banyak, semuanya berdiri, tapi kita ingin kecualikan. Ternyata ada loh di kalangan orang tersebut ada yang nggak berdiri. Satu orang namanya si Zaid. Nah, Zaid ini kan adalah termasuk bagian dari kaum. Oleh karenanya al-qaum ini adalah mustathna minhu, yang dimustathnakan. Illa adalah adatul istithna ya. Jadi kita sebutkan adatul istithna. Zaidan adalah mustathna. Itu adalah hasil dari pengecualian yang disebutkan. Zaid adalah bagian dari kaum, maka dikecualikan bahwasanya qamal qaumu illa Zaid, bahwasanya tidak semua orang berdiri di kaum tersebut, dari orang-orang tersebut. Kalau kita bilang qamal qaum, semua orang berdiri, semua kaum berdiri, maka menimbulkan pemahaman, oh berarti memang semuanya berdiri, nggak ada yang duduk, apalagi tidur, gitu kan? Semuanya duduk berdiri, ya kan, tidak ada yang duduk, apalagi tidur. Nah, tapi ketika kita menegaskan ternyata ada loh yang duduk atau ada loh yang nggak berdiri, ya, tiduran atau apa, ketika serah dengan namanya adatul istithna illa dan nanti kawan-kawan illa Zaidan, disebutkan siapa yang nggak berdiri Zaidan, seperti itu. Nah, kita lihat kita lihat kalam qamal qaumu itu sudah terpenuhi fi'il fa'ilnya tadi disebutkan ya, qama fi'il madhi, al-qaumu sebagai fa'il dhahir, dan dia tam karena sudah maknanya sudah diketahui, sudah jelas semua kaum berdiri. Nah, berarti memang dia disebut sebagai tam. Mujab karena dia positif ya, tidak ada ma, misalnya maqamal qaum, tidak ada kaum yang berdiri, tidak ada narasi negasi, atau pernyataan. Nah, makanya disebut tam mujab. Kalau tam mujab, maka mustata'in musim mansub itu apa? Zaid. Asalnya kalau kita nggak pakai ilan ya, misalnya kita hilangkan ilannya, qamal qaum titik Zaidun, asalnya begitu kan? Qamal qaumu titik Zaidun. Ya, kalau dalam susunan kalam ini nggak bisa sebenarnya, tapi kita andai aja. Qamal qaumu Zaidun. Ya. Ketika dia ingin dimasukkan adatul istithna, kalam sebelum adatul istithna sudah tam mujab, maka mustathnanya mesti mansub. Ya, qamal qaumu illa Zaidan. Atau contoh kedua, wa kharajan nasu illa Amr. Semua orang telah keluar kecuali Amr. Ya, telah keluar semua orang. Tapi kan ini maknanya sudah jelas, ya kan? Tam juga mujab, tidak ada negasi.
Lalu kita ingin kecualikan, ada satu orang yang keluar, namanya Amr. Maka ditulislah namanya Amr. Illa Amr. Intinya apa? Pengaruh kepada i'rab. Ya, lafaz yang datang setelah adatul istifna. Kalau tam mujab, mustata'in mesti mansub. Mansub itu ingat tidak harus dengan fathah. Ya, tidak harus dengan fathah. Bisa dengan apa kemarin kalau nasab, bisa dengan ya, kalau dia misalnya jamak, menggunakan salim dan sebagainya. Ya, tergantung konteks kali. Oke, lanjut. Wa in kana kalamu manfiyan tamman. Kalau kalamnya sekarang diganti. Jadi pertama tam mujab. Yang kedua manfiyan tam atau tam manfi. Kalimatnya sempurna, terpenuhi SPOK-nya atau SP misalnya, seperti predikat fa'il fi'il. Dengan objek kalau B muta'addi. Lalu apa namanya? Tapi dia ada negasi. Ada negasi. Jangan hafal contohnya. Ma, tidak. Karena tidak. Maka di sini hukumnya setelah ada tulis istisna dihukumi dua. Jaza fihil badal. Pertama dia boleh dengan badal. Kita ada pernah bahas masalah badal ya. Nanti murojaah lagi. Jaza fihil badal. Artinya nanti i'rabnya bisa mengikuti mustaqna minhunya. Karena dia badal, berarti dia mengikuti tawabir. Kalau sebelumnya marfu, berarti dia marfu. Kalau sebelumnya majrur, dia majrur. Kalau mansub, dia mansub. Gitu kan? Jadi tidak mutlak mansub. Ya, badal itu bisa marfu, bisa majrur. Tergantung mustaqna minhunya. Wa nasbu alal istithna. Jadi pertama kalau tam manfi atau manfi tam, dia pertama bisa dengan badal, mustaqnanya bisa dengan badal, yang kedua bisa dengan nasab. Contohnya gimana? Nahwu, ma qamal qaumu illa zaidun wa illa zaidan. Nah, ini contohnya. Ma qamal qaum. Kita potong ma qamal qaum. Tidak ada kaum yang berdiri, tidak ada orang-orang yang berdiri. Ini kan kalimat sudah tegas sudah. Berarti memang enggak ada nih. Semuanya berarti duduk semua, begitu kan? Ma qamal qaum, tidak berdiri semua orang, tidak berdiri satu kaum. Nah, tapi kita ingin kecualikan di antara kaum tersebut ada namanya Zaid. Ada namanya Zaid. Ya, Zaid ini dia nggak berdiri, dia justru berdiri, ya kan? Dia berdiri, dia malah berdiri. Nah, maka gimana? I'rabnya illa Zaidun wa illa Zaidan. Bisa dengan marfu, bisa dengan mansub. Kenapa marfu? Karena dia badal dari al-qaum. Badal dari al-qaum. Al-qaum sebagai fa'il dhahir yang i'rabnya apa? Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Maka Zaid ini karena bagian dari qaum, maka harokat akhirnya juga bisa dihukumi marfu'. Dan wa illa Zaidan. Kenapa Zaidan bisa mansub? Karena hukum asal istithna adalah mansub. Gitu ya. Bisa nggak majrur? Nggak bisa. Kalau majrur, apa yang menjarkan? Tidak ada harfu jar di sana. Seperti itu. Oke. Lanjut. Wa ikanal kalamu naqisan. Ini ketiga. Kalau kalamnya naqis. Naqis itu apa? Naqisnya itu pertama dia kalamnya belum sempurna. Ya. Belum sempurna. Dari maknanya dan juga mengandung negasi. Jadi udah kalamnya nggak sempurna, negasi lagi. Itu namanya naqis. Kana ala hasabil awamil. Maka i'rabnya disesuaikan dengan amil yang datang sebelumnya. Itu faktor i'rab yang datang sebelumnya. Nah, contohnya maqama illa zaidun. Maqama illa zaidun. Misalnya kita potong kalimatnya. Maqama tidak berdiri. Siapa tidak berdiri? Di sini fa'ilnya masih fa'il mudmar. Perlu fa'il dhahir. Perlu fa'il dhahir. Kita bilang maqama tidak berdiri. Siapa yang nggak berdiri? Mesti belum sempurna kalimat ini, butuh penjelasannya saya nggak berdiri. Ya, berarti dijelaskan maqama illa zaidun. Oh, berarti yang nggak berdiri tidak ada berdiri kecuali Zaid. Berarti orang-orang yang ada di tempat itu nggak berdiri kecuali Zaid. Gitu. Nah, maqama ini dia naqis, ya, lalu diberikan pengecualian bahwasannya enggak yang berdiri cuma Zaid, maka disebutkan maqama illa Zaidun. Kenapa Zaidun? Karena Zaidun ini dia nanti kedudukannya seperti fa'il. Ya, jadi yang berdiri itu adalah sebenarnya non Zaid doang. Ya, Zaid ini masih ada hubungan dengan fi'il qama.
Dengan fi'il qama. Ma qama illa Zaidun. Artinya apa? Tidak ada berdiri kecuali Zaid. Berarti memang Zaid doang. Nah, karena Zaid ini dia memiliki kedudukan fa'il yang masih berhubungan dengan fi'il qama, maka dia hukum di'rabkan dengan marfu'. Seperti itu. Qama darabtu illa Zaidan. Contoh kedua nih. Sekarang kalau mansub gimana? Saya tidak memukul. Saya tidak memukul. Mukul ini fi'il muta'addi atau fi'il lazim ya? Dia fi'il muta'addi atau fi'il lazim ya? Coba jawab. Isman. Doroba itu fi'il lazim Lazim, Sab. muta'addi apa? Lazim. Ya. Doa mutadi. Bedanya apa emang lazim muta'addi? Ada maf'ulun bi. Apa? Lazim itu muta'addi yang butuh maf'ul. Mutadi. Ya, Mutadi butuh. muta'addi. Kita bisa bilang anak adribu. Saya mukul. Mukul siapa ente? Ya kan? Belum sempurna kalimatnya. Termasuk ini misalnya pas Omar dorobtu, saya nggak mukul. Apa siapa? Ente nggak mukul siapa? Disebut illa Zaid. Saya nggak mukul kecuali Zaid. Itu contohnya dia lagi banyak orang nih, dia lagi kesel sama orang. Misalnya Wisman lagi kesel banget nih. Ada Dito, ada Ismail, ada Rama, ya kan? Lagi kumpul. Itu kesel banget, 3 orang kesel banget. Tetapi kesel itu masuk satu orang misalnya sama Dito, karena Dito nyuruh Wisman baca dua, kesel banget pengen dipukul gitu. Ya kan? Nah, akhirnya dipukul cuman Dito doang. Nah, di situ maksudnya. Jadi yang dipukul hanya Dito doang. Contohnya. Nah, kayak gini, wa ma darabtu illa Zaidan. Saya nggak mukul kecuali Zaid. Ya, berarti Zaidan ini dia maf'ul. Maf'ul dari apa? Dari doroba. Jadi fa'ilnya anan, fi'ilnya doroba, maf'ulnya Zaid. Makanya Zaid ini mansub. Gitu. Dia mansub karena dia maf'ul dan pas juga karena dia sebagai musnad. Nah, begitu ya. Yang ketiga, wa ma marartu illa bi Zaidin. Wa ma marartu illa bi Zaidin. Saya enggak lewat. Marok, saya pernah bahas marro. Asal katanya marro yamurru. Marro yamurru itu dia idiom. Idiom itu apa ya? Ungkapan, suatu ungkapan dalam bahasa Arab. Jadi dia bisa marro ala, bisa marrobi. Ya, marro ala, marrobi. Kalau marrobi itu melewat, berpapasan, marrobi. Kalau dilepas, dia dia digabung dengan fiil apa? Dengan fa'il mudmar, dengan mutasil, maka jadi maror. Ya, maror itu. Kenapa maror itu? Karena kan maror kan asalnya katanya maroro, terus karena roknya 2 dijadikan tasydid. Marro, jadi enak. Kan? Nah, marrobi, ya kan? Marrobi, Muhammad marrobi. Nah, wama maror itu, saya enggak lewat, ya kan? Saya enggak lewat. Lewat apa? Tahu dengan siapa? Dengan siapa? Maksud dia muta'addi. Dan maka dia butuh penjelasan. Siapa? Wa ma ma'rufu illa bi Zaidin. Karena marra ini punya pasangan ba sebagai harf jar, maka yang datang setelah ba ini pasti dia majrur. Nah, berarti di sini kita lihat setelah ilah adalah harf jar. Setelah ilah datanglah hukum majrur. Wa ma maratu illa bi Zaidin. Saya tidak melewati kecuali Zaid. Berarti ini kenapa jadi majrur? Karena dia mengikuti amilnya, yaitu amil apa? Harf jar. Seperti itu ya. Oke, wal mustathna bi ghairin wa siwan wa sawa majrurun la ghair. Dan mustathna dengan lafaz ghair, siwa, sawa, majrur la ghair. Majrur, enggak ada yang selainnya. Artinya setiap lafaz yang datang setelah ghairi, siwa, sawa itu pasti dia majrur. Ya hukumnya mutlak. Contohnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jadi kalau dia baca ghairil maghdubi alaihim itu salah. Belum belajar nahwu ya. Ya, karena selalu setelah ghairi itu apa? Setelah ghairi atau ghairu dia data apa? Pasti majrur. Nah, cuman nanti berbeda apa? Harokatnya. Khususnya untuk lafaz ghairu. Ghairu bisa ghairu, bisa ghairu, bisa ghairu. Bisa ghairu, bisa ghairu, bisa ghairu. Kenapa? Tergantung faktor yang datang sebelumnya atau amil sebelum. Contoh Al-Fatihah itu juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kenapa dia baca ghairi? Ada bisa jawab enggak? Kenapa ghairi? Pernah mikir enggak antum? Baca Al-Fatihah tiap hari, ya kan? Tiap hari. Kok bacanya ghairi? Kenapa enggak ghairu? Kenapa enggak ghairu? Coba ada yang bisa jawab enggak? Itu sebenarnya udah pernah dibahas. Tapi mungkin antum enggak sadar aja. Dia udah dibahas. Coba ada yang bisa jawab?
Karena itu mustasna kan Ustaz? Bukan. Kalau al-maghdubi iya mustafna, tapi kan dia majrur ya kan. Enggak, tapi kenapa dia goiri bisa juga majrur gitu. Kenapa nggak goiro? Kenapa nggak goiru? Kenapa nggak goiru? Ya coba saya tanya Azhar yang tahu. Azhar coba. Yo. Badal dari alazi bukan Ustaz? Nah, ahsan. Nah, ini baru anak dasar sejati. Ya, badal dari allazi. Kalau i'rabnya gimana? Paling kan pernah ya pas kita latihan i'rab tuh saya kasih contoh apa itu. Siratal ladzi, sirata itu sebagai maf'ul dari ihdina. Ihdina adalah fi'il amr, terus maf'ulnya ada nahnu, ada as-sirata, maf'ul ketiga, maf'ul keduanya adalah sirat ya, sirat. Siratal ladzina, sirat itu sebagai mudhaf, alladzina an'amta 'alaihim sebagai mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih itu bisa juga dengan isim mausul. Ya, bisa dengan isim mausul. Jadi siratal ladzina dia majrur, tapi alladzina dia majrur karena dia sebagai mabni, ya, jadi dia tidak terlihat majrurnya. Nah, alladzina itu sebagai mudhaf ilaih, mudhaf ilaih pasti majrur. Nah, ghairi itu dia sebagai badal dari mudhaf ilaihnya alladzina. Maka dia akan kasih. Jadi dia baca ghairil maghdubi 'alaihim. Dalam berbagai qiraah pun nggak ada yang baca ghairu atau ghairo. Karena sepakat para ahli qiraah juga membaca dengan ghairi. Ada yang baca ghairul maghdubi 'alaihim. Gitu ya. Jadi kadang ghairu ini lapas ghair ini dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur tergantung huruf sebelum. Gitu ya. Contohnya misalnya contoh kalau di al-mumti' itu contohnya misalnya wa ma ra'aitu, saya enggak melihat. Wa ma ra'aitu, saya enggak melihat. Wa ma ra'aitu, ya kan? Wa ma ra'aitu. Wa ma ra'aitu. Saya enggak melihat. Ghairu Zaidin, selain Zaid. Jadi misalnya dia lagi melihat sesuatu, ya, tapi berarti Zaid terus, ya kan? Ada Zaid. Nah, di situ wa ma ra'aitu, saya enggak melihat. Ra'aitu di situ sudah mencakup fiil ra'at, lalu fa'ilnya ana. Kan tuh bermutasil wa ma ra'aitu. Lalu kita pengen pakai adatul istithna bukan illa lagi, pakai ghair. Nah, ghair ini dia mu'rab. Ya kan, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Beda dengan illah. Kalau illah dia ya nggak bisa illi, nggak bisa illah, nggak bisa illu, nggak bisa. Ya, hanya ghair yang bisa majrur, marfu dan mansub. Wa ma ra'aitu ghairu Zaidin, saya tidak melihat kecuali Zaid. Nah, kenapa ghairu? Karena dia kedudukannya sebagai maf'ul dari ra'aitu. Jadi ra'aitu ana nahnu, ra'aitu ana sebagai fa'il, fi'ilnya ra'a, terus datang setelah fi'il fa'il pasti adalah maf'ul. Maka dia berharokat ghairu, berharokat fathah dan dihukumi sebagai mansub. Begitu. Kalau marfu gimana? Contohnya di mumti' maqama ghairu Zaid. Maqama ghairu Zaid. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Ya, seperti itu. Ya, intinya dia menyesuaikan dengan harakat sebelumnya. Ya, gitu ya. Mungkin bisa lihat di praktek, nanti kita lihat praktek. Kalau di Al-Quran, contoh yang mudahnya adalah di Al-Fatihah itu. Ya. Siwa suwasawa, ini juga sama ya. Tapi kalau siwa suwasawa dia mabni, ya, jadi nggak bisa siwu, nggak bisa siwi, nggak bisa. Siwa suwasawa itu misalnya siwallahi. Dalam kitab-kitab akidah misalnya ada lafaz siwallahi, kecuali Allah. La ilaha siwallahi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi biasa pakai la ilaha illallah, bisa juga dengan la na'budu siwallah. Kami tidak menyembah kecuali kepada Allah. Nah, siwallahi tadi majrur, gitu ya. Intinya kalau ghair siwa sawa dia mesti majrur gitu. Nah, yang mu'rabnya ghairu aja, ya. Dia bisa ghairi, bisa ghairu. Tergantung konteks kalimatnya. Kayak wal mustafna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbu wa jarruhu nahwu qamal qawmu qala zaidan wa ada amran wa amrin wa hasya zaidan wa zaidin. Kalau mustafna yang ketiga, jadi ini macam mustafna yang ketiga, ada tul istimewa ketiga apa? Khala ada hasya. Ini sama-sama kecuali artinya. Nah, dia di sini gimana hukum mustafnanya?
dia boleh nasab, boleh jar. Contohnya, qamal qaumu khala Zaidan wa Zaidin. Semua kaum berdiri kecuali Zaidan. Boleh pakai mansub, boleh juga dengan khala Zaidin. Boleh dengan majrur. Ya, kalau mansub itu dihukumi sebagai fi'il. Jadi khala ada hasya ini dia bisa dihukumi dua hukum. Dia bisa dihukumi sebagai ism, bisa juga dihukumi sebagai fi'il. Tapi ingat, dia fi'ilnya bukan fi'il yang bisa ditasrif. Ya, dia fi'il jamid. Ya, fi'il jamid. Jadi nggak bisa khala yakhlu, nggak bisa. Yakhlu itu nanti beda lagi tasrifannya. Ada jadi ya'du, misalnya ada. Itu beda, beda-beda kata. Ya. Jadi kalau dia mansub, hukumnya apa? Kalau ada hasannya sebagai fi'il. Fi'il dia datang setelah mansub. Gitu kan. Tapi kalau dihukumi majrur, misalnya khala Zaidin, qamal qaumu khala Zaidin, itu berarti apa? Khalanya adalah sebagai ism. Ya, sebagai ism. Oh, ism sih. Harf maksudnya, harf. Ya. Sebagai harf. Ya. Harf yang menjarkan. Ya. Saya relap ya. Jadi tadi khala ada hasya itu fi'il atau harf. Selesai. Jadi dia fi'il atau harf. Hukumnya dua hukum. Oke, lanjut bab saja. Ya, itu baca silakan. Babula, pembahasan masalah la. Babullah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma firlana wa li syuyukhina wa li walidina wa li jami'al muslimin. Amin. Babullah. Qala mu'allif rahimahullah, babullah. I'lam anna la tansibun nakirat bi ghairi tanwin idza basyaratin nakirah walam tatakarrar. La nahwu la rajula fid dar fa in lam tubashirha wajabar raf'u wajabat tikrar. La nahwu la fid dari rajulun walam ra'ah wa in taqarrarat la jaza'i maluha wa ilqa'uha fa in syi'ta qulta la rajula fid dari walam ra'ah wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari walam ra'ah. Oke, cukup ya. Masalah bab la. Tadi kalau kita bahas ilah dan kawan-kawannya, yaitu ada istitsna, kecuali. Sekarang kita bahas tentang la, yaitu tidak. Masuk huruf negasi. Ya, kita mesti bedakan ada la nafiyah, ada la nahiyah. Ada la nafiyah, ada la nahiyah. Kalau la nafiyah itu la peniadaan yang datangnya setelah ism. Yang datangnya setelah ism. Tidak ada orang. La rojulun, la rojula, bisa la rojul itu pembahasan intinya. Tidak ada, pokoknya maknanya tidak ada. Itu namanya la nafiyah. Yang datang setelahnya itu masih ism. Nah, kalau la yang datang setelahnya fi'il itu namanya la nahiyah. Ya, kita udah pernah bahas di Jawazim. La nahiyah. La nahiyah itu apa? La yang datang setelahnya fi'il yang maknanya larangan, jangan. Ingat ya, jadi la itu dalam bahasa Arab bisa makna jangan, bisa makna tidak, beda ya. Kalau datangnya setelah fi'il, misalnya jangan kamu tidur, la tanam, yang memberikan konsekuensi jazm pada fi'il yang datang setelah. Ya, sedikit saya merojah. Nah, sekarang kita bahas la ini bukan la yang itu, ya. Kita bahas la nafiyah, ya, la nafiyah lil jins, gitu. Nafiyah lil jins itu pernyataan negasi kepada ism. Jenis. Qala al-musannifu wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannif babul la ya'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwin. Bahwasana la itu dia menasabkan nakirat, menasabkan isim nakirah tanpa tanwin. Ingat, berarti pertama syarat la itu dia menasabkan isim nakirah. Bisa nggak ma'rifah? Kalau dari konteks kalimat ini tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi mesti nakirah. Ya, mesti nakirah. Nakirah mudahnya minimal banget gak pakai alif lam. Ya, pertama, tanpa tanwin.
Jadi hukum asal la itu dia menasabkan nakirah atau tanwin. Contoh misalnya kalimat syahadat, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilah di situ kalau sebelum masuk la, asal katanya ilahu. Ilahu sesembahan. Ya, ilahu. Nah, di situ tinggal memasukkan la, maka dia konsekuensi asalnya mesti jangan nasab. Jika la ilah kita ingin menidakkan sesembahan yang tidak berhak disembah kecuali Allah dengan menambahkan la ilaha, berikan nasab di akhir. Salah jadi dia tadinya nakirah dengan tanwin, ketika ingin dimasukkan la maka tanwinnya dihilangkan dan beri nasab. La ilaha illallah. Idza basyaratin nakirat wa lam tatakarrar la. Pertama, la itu bisa dihukumi menasabkan nakirah tanpa tanwin jika ada syaratnya idza, jika basyaratin nakirah wa lam tatakarrar la, jika la ini langsung bertemu nakirah tersebut, tidak terpisah dengan perantara, misalnya dengan ada harfu jar atau ada fi'il lagi segala macam ya. Kalau itu nggak bisa ya, tidak, pokoknya yang menjadi perantara biasanya jadi ada harfu jar atau ada zorof. Nah, kalau dia nggak terhalangi dengan perantara itu, jadi langsung kayak tadi misalnya la ilaha illallah, la ketemu ism yang menjadi pembahasan langsung dengan ilah, itu langsung bertemu, langsung papasan gitu dekat ya, tidak ada perantara, maka dia bisa dinakirahkan, bisa dinasabkan tanpa tanwin. Yang kedua syaratnya apa? Tidak berulang la. Jadi lain sekali. Contohnya apa? La rojula bidda. La rojula bidda. Itu tadi contohnya la ilaha illallah. La rojula bidda. Tidak ada orang di rumah. Asalnya rojulun biddari. Ada orang di rumah, ya. Satu orang di rumah. Terus kita ingin meniadakan ketika kita datang ke rumah nggak ada orang, kosong. Nah, gimana? La rojula, tidak ada orang di rumah. Satu orang pun nggak ada, paling banyak gitu kan. Nah di sini kita lihat la dengan rojul dia langsung bertemu dengan isim nih, Mas. Ingat, la-nya ini datangnya, yang datang setelah la nafi adalah isim ya. Nah tidak terpisah dengan apa perantara, contohnya nanti karena bisa nggak emang bisa lah fit dari rojulun bisa, atau lah fit dari rojul bisa. Nanti itu dibalik posisinya, jadi isimnya bukan langsung ketemu lah, tapi bisa dengan zorof atau harfu jar, itu bisa. Nah kalau itu hukum beda lagi. Nah sekarang kita bahas, selama dia langsung ketemu dengan isim, maka dia langsung menasabkan tanpa menambah. Pertama, kedua, fa'il lam tubashirha. Sekarang kalau nggak langsung ketemu, ini kita bahas tadi. Kalau dia nggak langsung ketemu dengan isim, maka wajabar rofu dia justru wajib dirofa dan juga wajib ditakrar la, wajib diulang la, masih ada pengulangan la. Contohnya gimana? La fiddari rojulun walam ro'atun, ya, la fiddari rojulun walam ro'atun. Kita pengen bilang, kalau tadi kan kita cukup bilang nggak ada orang di rumah, la rojula fiddar. Rojul itu maknanya laki-laki secara umum, ya kan? Umum laki-laki. Sekarang kita pengen dibalik, ya, isimnya nggak langsung ketemu lah, diperantai dengan harfu jar atau zorof makan. Itu kan zorof makan ya. La fiddari rojulun walam ro'ah. Misalnya la fiddari, tidak ada di rumah rojulun seseorang pun, walam ro'ah, laki-laki ataupun perempuan. Di sini pertama tidak langsung bertemu isim, itu dengan zorof. Kedua, karena dia tidak langsung bertemu isim, maka konsekuensinya isim lahnya itu mesti dengan dengan rofa, rojulun. Jadi nggak rojula lagi, tetap dia mesti rofa namanya dan nakirah. La fiddari rojulun, lalu diulang lagi lahnya walam gitu ya. Jadi dia walam yakum. Jadi dia mesti diulang walam. Apakah wajib? Kalau dari ini wajib. Jadi kita misalnya pengen la fiddari rojulun walam ro'atun. Jadi kita negasin lagi.
pengulangan la, isim apa lagi nih yang mesti dibutuhkan? La fid dari rajulun walam ra'atun. Seperti itu. Dan tadi sih kan yang datang setelah la itu namanya ism la. Jadi dia berfungsi sebagai ism la. Misalnya la ilaha illallah. Ilah di situ sebagai ismula. Kalau kita yang mau i'rab, ismula mansubun. Ya, ismula yang mansub. Kalau di sini la fid dari rajulun, mana isimnya tetap rajul, tapi dia isimnya marfu. Kenapa? Karena dia nggak langsung bertemu la. Dan ada pengulangan lah. Jadi dia la fid dari rajulun walam ra'atun. Jadi dia mesti diulang dan juga mesti rofa. Yang ketiga, wa in takarrarat. Sekarang kalau dia berulang, la-nya berulang, tetapi langsung bertemu isim, ya kan? Jadi nggak ada perantarain. Jaza i'maluha wa ilqa'uha. Boleh diamalkan fungsinya sebagai isim yang berfungsi sebagai kayak fungsi inna, memasukkan isim. Ya, boleh diamalkan nasabnya wa ilqa'uha. Boleh juga diabaikan, artinya nggak diamalkan fungsi nasab. Jadi dia apa? Saya nasab rofa. Ya. Bisa ngajar? Nggak bisa. Karena kalau ngajar mesti aku ya. Contohnya apa? Nahwu la rajula fid dari walam ra'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari walam ra'atun. Contoh la rajula fid dari walam ra'at. Tidak ada orang di rumah dan juga tidak ada laki-laki di rumah dan juga tidak ada perempuan di rumah. Ya, perhatikan la rajula langsung ketemu isim. Fid dari sama kayak tadi la rajula fid dari, tidak ada laki-laki di rumah. Tapi penutur ini atau orang yang bicara ini dia mengulang lagi ya la-nya dengan tambahan kalimat lain walam ra'at. Berarti dia boleh dengan fungsi awal menasabkan la rajula fid dari walam ra'at, atau bisa juga dengan rofa la rajulun fid dari walam ra'at. Kalau ilgha. Jadi i'mal itu nasab, kalau ilgha di marfu. Nah, ini banyak di Quran. Kalau yang ketiga ini banyak di Quran. Contohnya di mana? Bisa Al-Baqarah ayat 254. Surah Al-Kursi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Mana pembahasannya? Min qabli ayat ya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Jadi la bay'un pertama. Fihi wala khullatun wala syafa'ah. Pada hari kiamat kita tidak ada perniagaan, tidak ada pertemanan dan juga syafaat kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ la-nya langsung ketemu isim kan? La bay'un, ya kan? La bay'un fihi sebagai dzaraf. Wala khullatun sudah apa? Juga isim langsung ketemu. Wala syafa'ah langsung ketemu isim. Jadi dipisah dengan dzaraf atau harfu jar lainnya seperti itu. Nah, di situ fungsinya kalau riwayat Hafs, ini ada hubungan dengan qiraah nih. Kalau riwayat Hafs itu dia bacanya dengan rofa. Jadi tidak mengamalkan fungsi la-nya. Jadi dia bacanya la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Dengan rofa. Dan yang udah hafal Baqarah sudah tahu. Nah, tapi dalam qiraah lain ada yang menasabkan. Contohnya lewat qiraah Ibnu Katsir. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawma la min qabli an ya'tiya yawmun la bay'a fihi wa la khullata wa la syafa'ah. Jadi bisa dibaca la bai'ah fihi wala khullata wala syafa'ah. Kenapa? Nah, dikorelasi dengan nah. Begitu. Jadi masalah kalau yang belajar qiraah tuh hubungannya dengan nahwu ya. Makanya banyak ahli nahwu juga ahli qiraah sebalik. Nah, jadi ini kaitan erat ya. Jadi tadi kalau la-nya berulang ya kan, dan langsung ke isim boleh diamalkan, boleh enggak. Contohnya di mana Al-Baqarah 224. La bai'u fihi wala khullatu wala syafa'ah. Riwayat Hafs baca dengan rafah dengan ilgha kan. Kalau riwayat lain contohnya Ibnu Katsir dia menasabkan, mengamalkan la bai'a fihi wala khullatu wala syafa'ah. Contoh lain di Al-Baqarah juga. Di surat
Al-Baqarah yang ayat haji, ayat 197. Antum boleh dicatat tuh, ditandai. 197 ya. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Riwayat Hafs mengamalkan la di sini justru. Riwayat Hafs dan Asim mengamalkan fungsi la sebagai nasab, sebagai isim la ya. Justru di ayat 107 di Al-Baqarah. Tetapi dalam riwayat lain contohnya riwayat Abu Ja'far, riwayat Asy'ar atau Yakub, Abu Ja'far atau Yakub, Abu Ja'far maksudnya, Abu Ja'far dia merofakkan. Jadi fala rafatu wala fusuqu wala jidala fil hajj, wala jidalun fil hajj. Masya Allah, jadi berhubungan sekali ya. Jadi uniknya Hafs itu nggak ngamalin fungsi la sebagai nasab di Al-Baqarah 254 ya, tapi ngamalin di mana? Di Al-Baqarah 19. Nah, itu contohnya biar mudah di Al-Baqarah gitu ya. Jadi intinya pembahasan lain yang ini adalah ya, kalau berulang dan langsung ke Indonesia dia boleh dirofak, boleh dimasuk. Oke. Terakhir ya, terakhir saya baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munada. Qala musannif rahimahullahu taala babul munada. Jadi lah udah selesai ya, masalah selesai, ada 3 bagian. Tentang munada itu adalah panggilan ya. Al-munada khamsatu anwa'. Munada itu ada 5 jenis. Al-mufradul alam wan nakiratul maqsudah wan nakirah ghairul maqsudah wal mudhaf wal musyabbah wa syabih bil mudhaf. Fa amma al-mufradul alam wan nakirah maqsudah fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwin. Nahwu ya Zaidu wa ya rajulu wa thalathul baqiyah mansubatun ghair. Munada itu panggilan. Kayak apa? Wahai. Oi, bahasa kita oi, dari bahasa gaul ya. Oi atau wahai gitu kan. Munada itu ada 5 jenis dalam bahasa Arab. Pertama, mufradul alam. Jadi mufrad yang alam, mufrad yang nama orang, nama tempat termasuk ya. Dan juga kayak gini. Jadi mufrad alam pertama. Kedua, nakirah maksudah. Jadi dia nakirah maksudah itu isim nakirah yang ditujukan, artinya memang khusus. Ya, khusus. Maksudah itu maksudnya khusus. Wa nakirah ghairul maksudah. Nakirah isim nakirah yang tidak khusus. Jadi secara umum. Dan selanjutnya mudhaf, yang terakhir musyabbah bin mudhaf. Fa ammal mufradul alam, adapun mufrad alam, contoh nakiratul maksudah, mufrad alam dan nakirah maksudah, maka dia munada itu jadi yang dipanggil ya. Misalnya saya bilang wahai Yusma, wahai Yusuf. Yusuf itu adalah munada. Wahainya itu namanya harfun nida. Jadi harfun nida itu wahai. Kalau bahasa Arab ya. Kalau orangnya ya yang dipanggil itu munada. Maksudnya gitu ya. Nah, kalau mufrad alam sama nakirah maksudah, maka dia di apa? Mabni ala dhamm. Fayubnaya itu maksudnya dimabnikan atas dhamm tanpa tanwin. Contohnya apa? Ya Zaidu wa ya rajul. Misalnya saya manggil yang Zaid terus Zaid kosong ya. Yusuf bisa. Yang nama-nama Arab ya, yang bisa di Arab. Ya Yusuf, bisa ya Yusuf, ya. Ya Yusuf. Nah, di situ karena dia karena dia mufrad alam, maka harokat akhir ya Yusuf. Ya Yusuf. Ya, tetap mufrad. Atau misalnya kita manggil orang, laki-laki seorang, ya rajul. Kalau kita ya rajul tuh mas, gitu kan. Mas ini mas gitu kan. Mas. Kalau kita gitu. Ya rajul, wahai orang, wahai seseorang. Intinya kalau dia mufrad alam, dia mufrad tunggal, enggak musanna, apalagi jamak ya. Maka dia dihukumi sebagai maf'ul. Nah, adapun yang sisa 3-nya berarti nakirah ghairu maksudah, lalu mudhaf, musyabbah bil mudhaf itu dia mansub. La ghair, artinya mansub, enggak boleh yang lain. Contohnya gimana? Contoh. Kalau nakirah maksudah contohnya begini.
Nakira maksud itu tadi, kalau nakira maksud tadi yang ya rojul ya. Ya rojul itu kita nggak manggil nama orang, tapi kita manggil sapaan. Ya rojul, ya gulam, wahai bocah, dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau yang sisanya nakirah ghairah maksudah itu dia yang tidak khusus. Misalnya, gini misalnya, kalau kita manggil ya rojul itu kan nakirah maksudah. Artinya kita khusus nih, misalnya kita manggil ya rojul, rojulan menunjuknya ke Dito misalnya. Misalnya kita nggak tahu nih, kita ketemu Dito, tapi kita belum tahu nama orang, kita belum tahu nama dia. Kita manggil ya rojul, nah, ya rojul, mas, gitu lah, kalau bahasa kita. Nah, di situ namanya nakirah maksudah. Artinya kita manggil yang memang sudah dispesifikkan. Nah, adapun yang nakirah ghairah maksudah sama, ya, tapi dia bedanya umum, nggak menunjuk pada orang tertentu. Misalnya ya rojulan, dia mesti mansub. Ya rojulan, wahai orang. Tapi orangnya itu siapa? Nggak tahu. Pokoknya orang. Selama dia ngaku orang, maka dia adalah nakirah ghairah maksudah. Atau misalnya gini, ya ghafilan, wahai para pemalas. Ya ghafilan, tanabbah, berhati-hatilah, wahai para pemalas, berhati-hatilah. Ya ghafilan, qumil lail, bangun malam untuk sholat tahajud misalnya. Ya ghafilan. Nah, tapi kita nggak nunjuk siapa, yang pemalas siapa. Terus pokoknya yang aku malas, ya, kita nggak nunjuk orang, maka itu namanya nakirah ghairah maksudah. Gitu. Beda gitu aja. Beda i'rab sebenarnya. Kalau nakirah ghairah maksudah itu dia sama bukan orang yang ditunjukkan secara khusus, maka dia mesti mansub. Tapi kalau nakirah maksudah, lebih sedikit nih. Kalau maksudah kita jelas lebih bisa ya ghafil. Yang ghafil ini contohnya si fulan. Kita tahu teman kita fulan nih, ghafil, ya ghafil. Pemalas. Tapi memang jelas orangnya kita tahu, nah maka itu dihukumi sebagai nakirah maksudah. Gitu ya. Nah, sekarang kalau mudhaf gimana? Mudhaf, nah, kalau contoh mudhaf pada banyak di Quran. Contohnya apa? Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ya kan? Asal katanya gimana? Ahlul kitab. Mudhaf. Nah, ketika kita ingin manggil wahai ahli kitab, maka mudhafnya mesti mansub. Ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab. Seperti itu. Ya, mesti kelihatan masuknya, fathahnya mesti kelihatan. Ya. Yang terakhir, nah, tulisannya terakhir, musyabbah bil mudhaf. Yang mudhaf itu banyak di Quran ya. Paling banyak di Quran itu adalah di Quran itu adalah mudhaf dan juga mufrad alam. Kalau di Quran itu contohnya apa? Ya mufrad alam. Ya sama'u aqli'i wa dhil ma'u. Ketika Allah memanggil langit untuk apa? Mengeluarkan air bah. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya sama'u, dan itu ya dari ahlul kitab. Gitu. Termasuk juga ya Allah. Dalam Al-Quran ada nggak lafaz ya Allah? Nggak ada. Adanya apa? Allahumma itu termasuk lafaz benar. Allahumma termasuk lafaz benar. Mimnya, jadi itu asal katanya ya Allah. Ya Allah, terus diganti dengan mim. Allahumma. Jadi mim itu semua pengganti dari ya. Gitu ya. Allah alam kenapa asal begitu saya belum tidak bilang. Tapi yang saya tahu Allahumma itu asalnya ya Allah. Saya juga dengan ya Allah langsung gitu. Tapi banyaknya juga lebih singkat yang lebih ringkas mungkin pakainya Allahumma dengan mim bertasydid. Itu masuk benar. Musyabbah bil mudhaf terakhir, musyabbah bil mudhaf itu yang menyerupai mudhaf. Menyerupai mudhaf. Contohnya misalnya ya tali'an al-jabala. Ya tali'an al-jabala. Wahai pendaki gunung. Dia sebenarnya bukan mudhaf ilaih, bukan mudhaf ilaih, bukan mudhaf, tapi hampir menyerupai mudhaf karena kesempurnaan makna. Wahai pendaki gunung. Wahai pendaki gunung. Tapi dia nggak disandarkan kepada mudhaf ilaih. Misalnya ada kata tali'un al-jabala. Tali' itu pendaki, al-jabal gunung. Ya tali'an al-jabal, wahai para pendaki gunung. Nah, tali'an di sini juga dia umum, pendakinya berorang tertentu saja. Pokoknya yang sama pendaki gunung dipanggil tali'. Atau contoh lain misalnya, ya hafidhan al-Quran.
ya hafizan Al-Quran, wahai para penghafal Quran. Nah di situ kita nggak bilang hafizul Quran, penghafal Quran, tapi hafizan Al-Quran. Maknanya juga hampir sama dengan idhofah, cuman dia tidak ada hubungan secara langsung sehingga menjadi idhofah. Makanya disebut musyabbah atau syabih bil mudhaf. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga pada depan terakhir kita khatam. Tiga bahasa lagi, insyaallah selesai. Dan murojaah pekan depan lagi, berarti pekan ketiga bulan Desember. Dan mungkin sekaligus pembelajaran terakhir semester ini kita ujian sekaligus materi sanad pengambilan sanad al-jumhur. Barakallahu fikum jami'an. Kalau ada pertanyaan silakan. Karena mau nanya Ustaz. Ya. Yang ini Ustaz, yang apa tadi? Yang yang istisna, yang yang khola. Berarti kalau dia jadi fi'il itu, Anda masih nggak ngerti Ustaz, kenapa bisa jadi nasabnya Ustaz? Karena dia fi'il. Ya, itu memang dari peneliti hasil penelitian ahli nahwu ya. Dia disebut fi'il. Ingat di fi'il itu juga ada fi'il jamid. Jadi fi'il yang nggak bisa ditasrif. Nggak bisa ditasrif. Dia ya, saya juga belum tahu lagi apa alasan itu. Cuman yang saya tahu untuk saat ini dia memang bisa dihukumi dua, gitu ya. Bisa dihukumi dua, ya. Fi'il atau harf gitu. Mungkin begini, kalau yang saya pernah analisa, hasya khala ada, ini kan dia ada 3 huruf, ada 3, nggak jadi salah. Ya gitu, yang saya tahu gitu. Jadi memang dia itu memang dihukumi dua, bisa fi'il, bisa harf. Adapun alasan dalamnya, Allah ya. Oh, gini. Oke, Nggak, sebentar. Saya baru dapat nih. Ya gitu yang saya tahu sih itu dia hanya bisa fi'il, bisa. Kalau untuk dalamnya mungkin nanti saya ganti. Tapi intinya nasab ya, kalau jadi fi'il ya. Ya, kalau fi'il dia nasab. Dan memang dia dihukumi fi'il madhi, jadi fi'il madhi, bukan fi'il mudhari apalagi. Itu jelasnya saya ini. Nah, Ustaz. Jazakallahu khair. Ada lagi? Oke, jelas semua ya. Jelas semua. Oke, kalau insyaallah pekan depan kita khataman ya. Saya minta semuanya hadir. Coba tutup dulu rekaman. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya boleh. Tadi yang menyerupai mudhof itu bentuknya hafizul Quran Ustaz. Jadi terakhirnya domah Ustaz. Kalau mudhof kan terakhirnya kasrah Ustaz. Enggak, akhirnya justru dia akhirnya mansub. Ya tadi misalnya ya hafizan Al-Quran atau ya hafizan darsa. Ya hafizan Al-Quran atau ya hafizan darsahu. Wahai para penghafal pelajaran penghafal Quran. Nah, itu dia kenapa? Misalnya tadi hafizan. Itu maksudnya hafizan ini yahfaz. Jadi dia berfungsi sebagai isim fa'il yang menunjukkan istimrar. Sehingga dia bentuknya isim fa'il tapi bisa dimaknakan fi'il. Makanya datang istilahnya adalah maf'ul. Gitu. Sehingga hukumnya sebagai mansub. Atau tadi ya tali'an al-jabal, wahai pendaki gunung. Tali'an yakni yatla'. Jadi dia mendaki.
al-jabala, gunung. Jabala karena dia daki gunung sebagai maf'ul, maka dia masuk. Gitu. Masuk. Makanya dia disebut syabih bil mudhaf. Ingat, dia bukan idhofah, tapi syabih aja. Menyerupai gitu. Apa menyerupainya? Dari sisi kesempurnaan makna. Gitu. Ada kesempurnaan. Jadi lebih ke Kita kalimat